Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul konsep biaya dan akuntansi biaya dengan mata kuliah akuntansi biaya. Selanjutnya, pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Ilmi. Kepada Ilmi disilakan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu A. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya juga merupakan seni dalam pengertian bahwa akuntansi biaya merupakan bagian disiplin ilmu sosial yang karakteristiknya antara lain didasarkan atas suatu set asumsi tertentu. Asumsi tersebut dapat diungkapkan baik secara implisit maupun eksplisit. Dan perhitungan dalam akuntansi biaya sebenarnya merupakan model yang merupakan abstraksi dari dunia nyata, yang tentu saja memiliki berbagai keterbatasan tergantung pada set asumsi yang membentuk model itu sendiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu B. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perlu diungkapkan pula perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, karena keduanya memiliki peran yang berbeda bagi organisasi, walau ada pula persamaan antara keduanya. Hal tersebut dapat dijelaskan secara singkat dari tabel di bawah ini. Perbandingan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu dari penggunaannya. Kalau di akuntansi keuangan, pengguna yaitu pihak eksternal perusahaan, berupa investor, pemerintah, kreditur, pemasok, dan sebagainya. Kalau di akuntansi manajemen, penggunanya yaitu pihak internal, manajemen dan karyawan. Perbedaan yang kedua di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yaitu di prinsip yang digunakan. Akuntansi keuangan menggunakan prinsip akuntansi yang diterima umum. Kalau di akuntansi manajemen, prinsip yang digunakan yaitu apa saja yang bermanfaat bagi manajemen. Perbedaan yang ketiga yaitu regulasi. Akuntansi keuangan, regulasinya diatur dalam suatu aturan baku dan kerap diwajibkan untuk mengikuti suatu aturan tertentu yang spesifik untuk industri tertentu. Sedangkan di akuntansi manajemen, regulasinya yaitu bebas, tidak ada aturan baku. Yang keempat yaitu sumber data. Akuntansi keuangan, sumber datanya yaitu hampir seluruh berasal dari sistem informasi akuntansi. Sedangkan di akuntansi manajemen, sumber datanya sistem informasi akuntansi ditambah sumber lain, seperti laporan produksi berkenaan dengan produksi catat. Perbedaan yang kelima yaitu unit pelaporan dan prosedur. Di akuntansi keuangan, perbedaannya yaitu perusahaan sebagai suatu kesatuan bisnis yang utuh dan hampir seluruhnya berdasarkan data historis. Sedangkan di akuntansi manajemen, yaitu fokus pelaporan adalah pada subunit dalam perusahaan dan berdasarkan kombinasi data historis, estimasi, dan proyeksi masa depan. Yang keenam yaitu penekanan kualitas informasi. Di akuntansi keuangan, penekanannya yaitu informasi mengenai aktivitas masa lalu atau historis. Sedangkan di akuntansi manajemen, informasi bagi pengambilan keputusan masa mendatang. Yang ketujuh yaitu hukum. Di akuntansi keuangan, hukumnya yaitu wajib ada atau mandatori. Sedangkan di akuntansi manajemen tidak diwajibkan. Yang kedelapan yaitu kualitas informasi. Di akuntansi keuangan, kualitas informasi sangat mementingkan presisi, sedangkan di akuntansi manajemen, kualitas informasinya sangat mementingkan ketepatan waktu penyajian atau timeliness. Yang kesembilan yaitu tujuan pelaporan. Di akuntansi keuangan, tujuannya yaitu menyediakan informasi yang bersifat umum bagi seluruh pengguna laporan keuangan. Sedangkan di akuntansi manajemen, yaitu menyediakan informasi bersifat spesifik yang akan dimanfaatkan bagi pengambilan keputusan bisnis yang spesifik pula. Yang terakhir yaitu proses verifikasi. Di akuntansi keuangan, prosesnya yaitu secara berkala diaudit oleh auditor eksternal yang independen. Sedangkan di akuntansi manajemen tidak dilakukan audit independen. Baik, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Melati. Kepada Melati dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu kedudukan akuntansi keuangan biaya di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.
Kedudukan akuntansi biaya berada di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, karena akuntansi biaya memiliki peran yang menjembatani kebutuhan informasi untuk pelaporan eksternal atau akuntansi keuangan dan pengambilan keputusan internal atau akuntansi manajemen. Berikut penjelasannya. 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting. Tujuannya yaitu menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas untuk pihak eksternal, yaitu investor, kreditur, pemerintah. Sifatnya yaitu historis dan mengikuti standar akuntansi. Fokus kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Tujuannya yaitu memberikan informasi untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sifatnya yaitu lebih fleksibel dan tidak terikat standar akuntansi formal. Fokus informasi internal yang bersifat prediktif dan analisis. Yang ketiga yaitu akuntansi biaya atau cost accounting. Perannya yaitu akuntansi biaya mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis biaya produksi atau operasional suatu perusahaan. Kedudukannya yaitu akuntansi biaya menyediakan data biaya yang digunakan oleh akuntansi keuangan untuk penilaian persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Akuntansi manajemen untuk analisis biaya, pengendalian biaya, penetapan harga, budget, dan keputusan lainnya. Materi selanjutnya yaitu biaya. Pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa yang bermanfaat, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dalam akuntansi manajerial, biaya mencakup semua pengeluaran yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan administrasi. Biaya dapat berbentuk uang tunai, tenaga kerja, bahan baku, dan waktu yang dikonversi ke nilai moneter. Menurut Mulyadi 2016, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Yang kedua yaitu mengapa informasi biaya diperlukan. Informasi biaya sangat penting dalam manajemen dan pengambilan keputusan karena alasan berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Informasi biaya sangat penting dalam manajemen dan pengambilan keputusan karena alasan berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Informasi biaya membantu manajer menyusun anggaran dan perencanaan strategis agar pengeluaran dapat dikendalikan sesuai target. Yang kedua yaitu pengendalian. Dengan informasi biaya, perusahaan dapat memantau efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Yang ketiga yaitu penentuan harga jual. Biaya menjadi dasar dalam menentukan harga pokok agar sesuai dengan biaya produksi dan target laba. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja. Informasi biaya digunakan untuk menilai kinerja departemen, lini produk, dan manajer melalui analisis selisih atau variance analysis. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Informasi biaya membantu dalam keputusan strategis seperti menerima pesanan khusus, menghentikan produk, atau investasi mesin baru. Penggolongan biaya. Penggolongan biaya adalah proses pengklasifikasian atau pengelompokan atas macam-macam yang termasuk ke dalam biaya secara sistematis ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang lebih ringkas dan sejenis sehingga dapat mempermudah pihak manajemen dalam menganalisis data-data produksi yang akan dilaporkan. Menurut Mulyadi, terdapat berbagai macam cara penggolongan biaya, yaitu 1. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan industri, ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. 2. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. 3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, biaya langsung, biaya yang terjadi, biaya tidak langsung, biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. 4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam hubungannya dengan volume perubahan kegiatan, biaya digolongkan menjadi 4. 1. Biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi-fixed, biaya tetap. 5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 2. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Selanjutnya, metode pengumpulan biaya produksi. Metode pengumpulan biaya produksi adalah menghitung semua unsur biaya kerja dalam harga pokok produksi. Dengan demikian, metode dalam pengumpulan biaya produksi dibedakan menjadi dua metode, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Metode harga pokok pesanan, Supriyono menyebutkan metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang biayanya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Metode harga pokok proses. Menurut Mulyadi, menjelaskan karakteristik metode harga pokok proses sebagai berikut. Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan dalam perusahaan yang memproduksi massa. Karakteristik produksinya adalah sebagai berikut. A. Produksi yang dihasilkan merupakan produk standar. B. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. C. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi standar untuk angka waktu tertentu. Selanjutnya, perbandingan laporan keuangan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Contoh perbandingan yang terdapat pada neraca perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur yaitu 1. Neraca sebagian perusahaan dagang pada tanggal 31 Desember 2005. Aktiva lancar, kas terdapat 1.000, piutang bersih 13.000, persediaan barang dagang 9.000, sewa dibayar di muka 2.000. Kita jumlahkan totalnya menjadi 25.000. Sedangkan neraca sebagian perusahaan manufaktur 31 Desember 2025, aktiva lancar, kas terdapat 1.200, piutang bersih 4.000, persediaannya barang jadi 15.000, barang dalam proses 18.000, bahan baku 9.000. Kita jumlahkan totalnya menjadi 47.200. Dan kita tambahkan lagi sewa dibayar di muka 1.600. Totalnya menjadi 48.800. Baiklah, selanjutnya yaitu laporan laba rugi. A. Neraca sebagian perusahaan dagang. Pada periode tahun 2005, harga pokok penjualan yaitu persediaan barang dagangan 1 Januari sebesar Rp1.000 ditambah pembelian bersih Rp13.000. Barang tersedia untuk dijual Rp9.000 dikurang persediaan barang dagangan 31 Desember Rp2.900. Harga pokok penjualan Rp100.250. B. Neraca sebagian perusahaan manufaktur. Pada periode tahun 2005, harga pokok penjualan persediaan barang dagangan 1 Januari Rp12.000 ditambah harga pokok produksi Rp688.000, barang tersedia untuk dijual Rp700.000, dikurang persediaan barang jadi 31 Desember Rp15.000. Harga pokok penjualan Rp685.000. Selanjutnya dilanjutkan oleh Melati.
Yang ketiga yaitu komponen yang berbeda digambarkan secara skematis sebagai berikut. A. Perusahaan dagang. Persediaan barang ditambah pembelian dikurang persediaan barang sama dengan harga pokok. Yang B. Perusahaan manufaktur. Persediaan ditambah harga pokok dikurang persediaan barang sama dengan harga pokok. Pada perusahaan manufaktur diperlukan banyak rekening untuk menentukan harga pokok produksi. Tetapi dalam laporan laba rugi hanya disajikan totalnya saja, sedangkan rinciannya disajikan dalam skedul harga pokok produksi. Pengertian secara umum, terlepas dari laporan keuangannya, kita tahu perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual barang dagangannya tanpa melakukan pemprosesan terlebih dahulu. Sedangkan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membuat barangnya sendiri untuk dijual langsung kepada konsumen. Perusahaan dagang. Perusahaan membeli dari perusahaan manufaktur atau perusahaan lain, lalu menjualnya kepada produsen satu dari tangan ke tangan produsen sehingga sampai ke konsumen. Sedangkan manufaktur memproduksi barang, menjual langsung ke masyarakat atau menjajakan barangnya ke produsen, selanjutnya yang bisa juga kepada perusahaan dagang lalu sampai ke konsumen. Baiklah, sekian penampilan video presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.